Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Trimauliana dari Prodi Magister Manajemen Universitas Jember. Hari ini saya bersama kedua rekan saya, yaitu Ika Foni Hapsari dan juga Nur Ainun Habibi. Di sini kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema desentralisasi, yaitu akuntansi pertanggungjawaban, evaluasi kinerja, dan harga transfer. Sebelumnya, di sini saya akan menyebutkan beberapa hal yang menjadi pokok bahasan kami. Yang pertama, akuntansi pertanggungjawaban. Yang kedua, ada desentralisasi. Yang ketiga, mengukur kinerja dari pusat investasi. Yang keempat, mengukur dan penghargaan kinerja manajer. Yang kelima, harga transfer. Yang keenam, pengaturan harga transfer. Baik, sebelumnya di sini akan dijelaskan oleh Mbak Ika Foni untuk subbab pokok yang pertama, akuntansi pertanggungjawaban, dan yang kedua, desentralisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Foni Hapsari. Saya akan menjelaskan apa itu akuntansi tanggung jawab. Akuntansi tanggung jawab merupakan bagian organisasi tradisional dengan bentuk piramida, menggambarkan garis tanggung jawab yang mengalir dari CEO ke bawah melalui wakil presiden ke manajer tingkat menengah dan bawah. Seperti yang ditunjukkan oleh skenario pembukaan, ketika organisasi tumbuh lebih besar, garis tanggung jawab ini menjadi lebih panjang dan lebih banyak. Struktur menjadi rumit, praktik kontemporer bergerak menuju hierarki yang rata. Struktur ini menekankan tim konsisten dengan desentralisasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur hasil setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat mereka. Idealnya, sistem akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan dan mendukung struktur organisasi. Terdapat 4 jenis utama dari pusat tanggung jawab adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pusat biaya, di mana pusat biaya adalah sebuah pusat tanggung jawab di mana seorang manajer bertanggung jawab hanya untuk biaya. Dan yang kedua yaitu pusat pendapatan, adalah sebuah pusat tanggung jawab di mana seorang manajer bertanggung jawab hanya untuk pendapatan. Dan yang ketiga yaitu pusat laba, adalah sebuah pusat tanggung jawab di mana manajer bertanggung jawab untuk keduanya, yaitu pendapatan dan biaya. Dan yang terakhir yaitu pusat investasi, adalah sebuah pusat tanggung jawab di mana manajer bertanggung jawab untuk pendapatan, biaya, dan investasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu desentralisasi. Desentralisasi adalah praktik pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada tingkat manajemen yang lebih rendah dalam sebuah perusahaan. Desentralisasi juga adalah praktik pendelegasian atau desentralisasi wewenang pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih rendah. Perusahaan dengan banyak pusat tanggung jawab biasanya memilih salah satu dari dua pendekatan pengambilan keputusan untuk mengelola aktivitas mereka yang beragam dan kompleks. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan terpusat, di mana keputusan dibuat di tingkat paling atas dan manajer tingkat bawah ditugasi untuk mengimplementasikan keputusan ini. Dan yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, memungkinkan manajer di tingkat yang lebih rendah untuk membuat dan menerapkan keputusan kunci yang berkaitan dengan bidang tanggung jawab mereka. Pada umumnya, organisasi berkisar dari sangat tersentralisasi hingga sangat terdesentralisasi. Sebagian besar perusahaan berada di antara keduanya, dengan mayoritas cenderung ke arah desentralisasi. Berikut ada dua bagan kiri yaitu contoh dari sentralisasi dan bagan kanan yaitu contoh dari desentralisasi. Bagan kiri merupakan gambaran dari adanya informasi yang didapat dari bawahan atau dari pegawai ke pusat tanggung jawab, ke bagian pusat tanggung jawab. Nah, pusat tanggung jawab juga memberikan informasi kepada atas pengelolaan. Nah, dari situ atas pengelolaan menciptakan keputusan hingga keputusannya itu diberikan kepada pusat tanggung jawab dan juga sama pusat tanggung jawab akan diarahkan ke bagian pegawai dan karyawan. Nah, itu sentralisasi. Sedangkan desentralisasi yaitu bisa kita lihat sama alurnya dengan sentralisasi, bedanya pada saat di proses pusat tanggung jawab dan atas pengelolaan itu terdapat koordinasi. Nah, terjadi koordinasi atau diskusi antara pusat tanggung jawab dan atas pengelolaan sehingga menciptakan yang namanya keputusan yang akan diimplementasikan oleh karyawan atau pegawai. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu alasan-alasan desentralisasi.
Yang pertama yaitu mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal, di mana kualitas keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia. Manajer tingkat rendah yang berada dalam kontak dengan kondisi operasi langsung akan menangkap informasi terkait pasar lebih bagus, sehingga manajer lokal lebih dapat membuat keputusan atau memberikan informasi yang lebih baik. Yang kedua yaitu respon yang lebih tepat. Waktu dibutuhkan untuk mengirimkan informasi lokal ke atasan pusat dan untuk mengirimkan keputusan kembali ke unit lokal tersebut. Kedua transmisi menyebabkan keterlambatan dan meningkatkan adanya salah informasi. Dalam sistem terdesentralisasi, manajer lokal akan membuat dan melaksanakan keputusan, sehingga masalah ini tidak muncul. Manajer lokal mampu merespon dengan cepat permintaan diskon pelanggan, tuntutan pemerintah daerah, dan perubahan iklim politik. Akibatnya, mereka mampu lebih respon yang tepat waktu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu fokus manajemen sentral, di mana sifat piramida hierarki adalah bahwa manajer tingkat yang lebih tinggi memiliki tanggung jawab yang lebih luas dan kekuasaan. Dengan desentralisasi keputusan operasi, manajemen pusat bebas untuk fokus pada perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Kelangsungan hidup organisasi secara jangka panjang merupakan fokus utama dari manajemen pusat. Alasan yang keempat yaitu pelatihan dan evaluasi manajer segmen. Setiap perusahaan selalu memerlukan manajer terlatih untuk menggantikan manajer tingkat yang lebih tinggi yang pensiun atau mutasi. Dengan desentralisasi, manajer tingkat rendah diberi kesempatan untuk membuat keputusan serta untuk melaksanakan mereka. Peluang ini juga memungkinkan manajer puncak untuk mengevaluasi kemampuan manajer lokal. Mereka yang membuat keputusan terbaik adalah orang-orang yang dapat dipilih untuk promosi ke manajemen pusat. Selanjutnya yaitu motivasi manajer segmen. Dengan memberikan manajer lokal kebebasan untuk membuat keputusan, beberapa kebutuhan tingkat tinggi mereka, harga diri dan aktualisasi diri mereka dipenuhi. Tanggung jawab yang lebih besar dapat menghasilkan kepuasan kerja lebih dan memotivasi manajer lokal untuk mengarahkan usaha yang lebih besar. Dan yang terakhir, alasan yang terakhir yaitu meningkatkan kompetisi. Pendekatan desentralisasi memungkinkan perusahaan untuk menentukan kontribusi masing-masing divisi untuk mendapatkan keuntungan dan untuk mengekspos setiap divisi kekuatan pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu unit desentralisasi. Desentralisasi biasanya dicapai dengan segmentasi perusahaan berupa divisi. Divisi yang berbeda menghasilkan jenis barang atau jasa yang dihasilkan yang berbeda juga. Pengorganisasian divisi sebagai pusat tanggung jawab tidak hanya membedakan mereka di tingkat desentralisasi, tetapi juga menciptakan kesempatan untuk menguasai divisi melalui penggunaan akuntansi pertanggungjawaban. Pengendalian pusat biaya dicapai dengan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas manajer divisi. Efisiensi berarti bagaimana sebaiknya kegiatan yang dilakukan. Efisiensi mungkin diukur dengan jumlah unit yang diproduksi per jam atau dengan biaya unit-unitnya. Efektivitas dapat didefinisikan sebagai apakah manajer telah melakukan kegiatan yang tepat. Ukuran efektivitas mungkin fokus pada nilai tambah terhadap kegiatan tidak bernilai tambah. Laporan kinerja adalah instrumen khas yang digunakan dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Pusat laba dievaluasi dengan menilai kontribusi laba unit diukur pada laporan laba rugi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kembali kepada Mbak Widya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan saya sendiri terkait mengukur kinerja dari pusat investasi dan juga mengukur dan penghargaan kinerja manajer. Mengukur kinerja dari pusat investasi. Pertama ada return on investment atau disingkat ROI, jadi laba atas investasi. Ini adalah ukuran yang paling umum dari kinerja untuk pusat investasi. Nah, ROI ini biasanya dipegang oleh pemegang saham itu sebagai indikator kesehatan perusahaan. Jadi secara internalnya ROI ini digunakan untuk mengatur kinerja relatif dari divisi. Nah, ROI ini dapat didefinisikan dalam 3 cara. Yang pertama di sini pendapatan ROI sama dengan pertama ya, operasi dibagi dengan aset operasi rata-rata. Nah, untuk yang kedua, operasi dibagi dengan penjualan pendapatan dikali dengan sales dibagi dengan aset operasi rata-rata. Nah, untuk yang ketiga, operasi margin labanya ini dikalikan dengan perputaran aset operasi.
Nah, untuk pendapatan operasional ini mengacu pada laba bunga dan pendapatan pajak. Nah, untuk pendapatan operasional biasanya digunakan untuk divisi dan laba bersihnya digunakan dalam perhitungan ROI untuk perusahaan secara keseluruhan. Jadi, aset operasi di sini ya adalah semua aset yang diperoleh untuk menghasilkan pendapatan operasional. Nah, aset operasi biasanya mencakup juga kas, piutang, persediaan tanah, bangunan, dan juga peralatan. Nah, untuk aktiva operasi rata-rata biasanya dihitung sebagai berikut. Yang pertama ya, rata-rata aset operasi sama dengan nilai buku bersih awal ditambah dengan nilai buku bersih akhir dibagi dengan 2. Untuk selanjutnya itu margin dan perputaran ya. Jadi margin adalah rasio laba usaha terhadap penjualan. Ini diungkapkan ya, penjualan yang tersedia itu untuk bunga, pajak penghasilan, dan keuntungan. Untuk omset di sini adalah ukuran yang berbeda, di mana ditemukan dengan membagi penjualan dengan aktiva operasi rata-rata. Hasilnya ini menunjukkan bagaimana produktif aset yang digunakan untuk menghasilkan penjualan. Nah, untuk yang selanjutnya ada residual income, selisih antara pendapatan operasi dan pengembalian minimum dolar yang diperlukan pada aset operasi perusahaan. Jadi di sini penghasilan residu sama dengan penghasilan operasional dikurangi tingkat pengembalian minimum yang dikalikan aset operasi. Keuntungan dan pengukuran ROI. Jadi yang pertama, mendorong para manajer untuk memberikan perhatian yang cermat terhadap hubungan antara penjualan, pengeluaran, dan investasi, seperti yang seharusnya diharapkan pada seorang manajer pusat investasi. Nah, untuk yang kedua, mendorong efisiensi biaya. Yang ketiga, mencegah investasi yang berlebihan pada aset operasi ya. Seperti contohnya sebagai berikut. Kerugian pengukuran ROI ya. Jadi di sini yang pertama mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. Untuk yang kedua, mendorong para manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Jadi contohnya fokus yang sempit pada profitabilitas divisi. Jadi di sini ada cleaning product division yang berkesempatan melakukan investasi dalam 2 proyek pada tahun mendatang. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk setiap investasinya, tingkat pengembalian dari ROI-nya sebagai berikut ya. Pada ini tabel ya, ada tabel ya, proyek 1 sama juga proyek 2. Jadi di sini investasinya 10 juta dolar ya, dan juga 4 juta dolar. Nah, untuk laba operasinya 1.300.000 dan juga proyek 2-nya 640. Jadi ROI-nya di sini 13% untuk proyek 1 dan proyek 2 16%. Jadi divisi menghasilkan ROI sebesar 15% dengan aktiva operasinya 50 juta dolar ya. Dan laba operasinya di sini atas investasinya berjalan sebesar 7.500.000 dolar. Divisi di sini mendapatkan persetujuan menambah investasi sebesar 15 juta pada investasi modal baru. Nah, untuk kantor perusahaannya mensyaratkan semua investasinya harus ya menghasilkan laba paling sedikit itu 10%. Jadi setiap modalnya itu tidak digunakan divisi, akan diinvestasikan oleh kantor pusat dan menghasilkan laba tepatnya 10%. Jadi manajer divisi di sini ada alternatif, yaitu investasi dalam proyek 1, investasi dalam proyek 2 dan 3. Jadi atau tidak melakukan investasi pada kedua proyek. Jadi ROI-nya dihitung untuk setiap alternatif ya. Di sini ada alternatif proyek 1, 2, kedua proyek dan tidak memilih kedua proyek di sini.
Jadi di sini tertera ya, manajer divisinya memilih investasi hanya pada proyek 2 karena investasi tersebut akan meningkatkan ROI dari 15% menjadi 15,7% gitu. Meskipun di sini mampu memaksimalkan ROI divisi ya, proyek 2 ini sebenarnya membebani proyek laba perusahaan. Jadi jika proyek satunya yang dipilih, perusahaan ini akan memperoleh laba $1.300.000. Jadi dengan tidak memilih proyek satu, modalnya $10 juta ya. Jadi ini diperoleh dari 0,10 dikali $10 juta gitu. Akibatnya di sini perhatikan ya. Akibatnya perhatikan yang ditunjukkan pada ROI divisi ini merugikan perusahaan dalam bentuk hilangnya laba sebesar $300. Selanjutnya economic value added ya, atau EVA ya. Jadi nilai tambah ekonomi. Nah, cara lain untuk mengukur profitabilitas untuk evaluasi kinerja dari pusat investasi di sini adalah economic value added, jadi atau EVA ya. Jadi EVA ini adalah laba operasi sesudah pajak ini dikurangi biaya modal tahunan. Jika EVA positif, maka perusahaan ini akan menciptakan kekayaan. Sedangkan jika negatif, ini akan menghancurkan modal perusahaan. Menghitung EVA ya. Jadi di sini EVA sama dengan pajak setelah penghasilan operasi dikurangi biaya modal rata-rata dikalikan dengan modal yang digunakan. Kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menghitung biaya modal yang dipakai itu digunakan langkah-langkah ya. Yang pertama, menentukan biaya tertimbang rata-rata atas modal. Yang kedua, menentukan total jumlah modal yang dipakai. Ini ada sebuah contoh dari penghitungan EVA. Di sini dimisalkan Furman memiliki pendapatan operasional setelah pajak tahun lalu sebesar $1.583 ya. 3 sumber pembiayaan digunakan oleh perusahaan. Itu yang pertama ada 2 juta obligasi. Hipoteknya membayar bunganya 8%. Nah, untuk 3 juta obligasi tanpa jaminannya membayar bunganya 10% dan $10 juta saham biasa. Ini dianggap tidak lebih atau kurang berisiko dibandingkan saham lainnya. Nah, Furman ini membayar tarif pajak marginalnya sebesar 40%. Nah, biaya obligasi hipotek setelah pajaknya adalah 0,048. Ini dikalikan dengan 0,08 yang berasal dari bunganya 8%, dikurangi 0,4 dikalikan dengan 0,08. Biaya setelah pajak dari obligasi tanpa jaminannya adalah 0,06. Di sini dikalikan 0,10 dikurangi yang dikalikan 0,4 dikali 0,10. Nah, di sini tidak ada penyesuaian pajak untuk ekuitas. Jadi biaya saham biasanya adalah 12%. Jadi berasal dari 6% itu pengambilan obligasi treasury jangka panjang ditambah dengan 6% rata-rata premi. Nah, biaya modal rata-rata tertimbangnya dihitung dengan mengambil proporsi modal dari setiap sumber pembiayaan dan mengalikannya dengan biayanya. Biaya modal rata-rata tertimbang untuk Furman ini dihitung sebagai berikut. Jadi perhitungannya sebagai berikut ya. Sini amount ya, jumlah persen dikali biaya setelah pajak sama dengan biaya tertimbang. Jadi untuk yang pertama di sini obligasi hipoteknya 2 juta dengan persentasenya 13,3 dikali biaya setelah pajak 0,048, ketemu akhirnya biaya tertimbangnya 0,006. Nah, untuk yang di bawah ini obligasi tanpa jaminan ya, 3 juta dolar ya. Persentasenya 20. Jadi dikalikan dengan biaya setelah pajaknya 0,060. Jadi hasilnya 0,012.
Nah, untuk yang terakhir di sini common stock saham biasa, jadi 10 juta dolar dikali persentasenya 66,7 dikali biaya setelah pajaknya 0,120. Jadi hasilnya 0,080. Jadi ini di sini untuk jumlahnya di sini di total ya ketemu 15 juta dolar. Jadi untuk biaya modal rata-rata tertimbangnya di sini di total juga ketemu 0,098. Jadi ketika biaya modal rata-rata tertimbang ini dikalikan dengan total modal yang digunakan, biaya modalnya itu diketahui ya. Jadi untuk Furman di sini jumlah modalnya itu 15 juta. Jadi biaya modalnya 1.470 dikalikan dengan 0,098 dikali dengan 15 juta. Maka perhitungannya di sini pendapatan operasional setelah pajaknya 1.583. Terus dikurangi dengan biaya modal rata tertimbangnya 1.470. Jadi ketemulah akhirnya untuk EVA-nya 113 dolar ya. Nah, EVA di sini positif ya, hasilnya positif kan. Jadi di sini Furman memperoleh pendapatan operasionalnya melebihi di atas biaya modal yang digunakan. Nah, ini akan menciptakan kekayaan. Di sini ada beberapa ukuran kinerja ya. ROI ini kan sisa pendapatan, dan EVA di sini ukuran penting dari kinerja manajerial ya. Sebagai contohnya nih ya, manajemen puncak ini melihat faktor-faktor seperti pangsa pasar, keluhan pelanggan, rasio perputaran personil, dan pengembangan personil. Nah, di sini membiarkan manajer tingkat ya yang lebih rendah itu tahu dan memperhatikan faktor jangka panjang itu juga penting, sehingga kecenderungan untuk terlalu menekankan keuangan ini dapat dikurangi gitu. Manajer modern ini cenderung untuk menggunakan beberapa ukuran kinerja dan untuk menyertakan non-finansial serta langkah-langkah keuangan. Subbab yang keempat di sini mengukur dan penghargaan kinerja manajer. Beberapa perusahaan di sini mempertimbangkan kinerja divisinya setara dengan kinerja manajer ya. Jadi ada alasan kuat untuk memisahkan keduanya gitu. Jadi kinerja divisi ini tergantung pada faktor di luar kendali manajer. Nah, ini makanya ya sangat penting untuk pengambilan pendekatan akuntansi pertanggungjawaban. Jadi yang pertama yaitu mengukur kinerja perusahaan multinasional. Jadi penting ya untuk MNC di sini membagi evaluasi dari manajer divisi ke evaluasi divisi. Nah, evaluasi manajer ini itu tidak seharusnya mencakup faktor di mana ini tidak menjalankan kontrol gitu, seperti fluktuasi mata uang gitu ya, pajak penghasilan dan sebagainya. Nah, sebaliknya ya, jika manajer ini harus dievaluasi atas dasar dari kinerja yang dia kontrol gitu. Nah, setelah manajer ini dievaluasi, ini maka laporan keuangan anak perusahaan ini dapat disajikan kembali ke mata uang lokal dan biaya tak terkendalinya dapat dialokasikan. Nah, kondisi lingkungan internasional ini mungkin ya sangat berbeda dengan lingkungan domestik gitu. Nah, untuk variabel lingkungan yang dihadapi manajer lokal dan divisi ini termasuk ekonomi, hukum, politik, dan sosial, dan faktor pendidikan, dan yang lain-lain. Selanjutnya yaitu penghargaan manajerial. Ini mendorong keselarasan tujuan. Jadi sebagian besar perusahaan ini tidak langsung terlibat dalam operasi sehari-hari perusahaan. Sebaliknya ya, pemilik ini memperkerjakan manajer operasional dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada mereka. Kompensasi insentif struktur dengan baik ini dapat membantu untuk mendorong keselarasan tujuan antar manajer dan pemilik. Jadi penghargaan manajer ini untuk kinerja ini termasuk kenaikan gaji,
bonus berdasarkan pendapatan yang dilaporkan, opsi saham, dan kompensasi non-cash. Transfer harga dan pengaturan harga transfer akan dibahas oleh Nur Ainun Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainun Habibi. Di sini saya akan menjelaskan tentang transfer harga dan pengaturan harga transfer. Harga transfer adalah harga yang dibebankan untuk barang yang diproduksi oleh satu divisi dan ditransfer ke divisi lain. Harga yang dibebankan mempengaruhi pendapatan divisi yang mentransfer dan biaya divisi yang menerima. Akibatnya, profitabilitas laba atas investasi dan evaluasi kinerja manajerial kedua divisi itu terpengaruh. Nah, pengaruh harga transfer pada dua divisi ABC. Divisi A memproduksi komponen dan menjual divisi lain dari perusahaan yang sama. Divisi C, harga transfernya $30 adalah pendapatan untuk divisi A dan meningkatkan divisi penghasilan. Jelas, divisi A ini menginginkan harga setinggi mungkin. Sebaliknya, harga transfer $30 adalah biaya untuk divisi C dan menurunkan pendapatan divisi sama seperti bahan apapun. Jadi divisi C ini lebih menyukai harga transfer yang lebih rendah untuk perusahaan secara keseluruhan. Pendapatan A dikurangi biaya C sama dengan 0. Nah, di sini ada tabel divisi A dan divisi C. Divisi A menghasilkan komponen dan transfer ke C dengan harga transfernya $30 per unit. Harga transfernya dikurangi $30 per unit. Jadi itu pendapatan A. Jika pendapatan divisi C membeli komponen dari A di harga transfer $30 per unit dan menggunakannya dalam produksi produk akhir, harga transfer dikurangi $30 per unit. Itu biaya ke C, mengurangi laba bersih, menurunkan ROI. Selanjutnya, pengaturan harga transfer. Pengaturan harga transfer, pendekatan biaya peluang merupakan harga minimum yang bersedia diterima oleh divisi penjualan dan harga maksimum yang bersedia dibayar oleh divisi pembelian. Di sini, sistem penetapan harga transfer harus memenuhi 3 tujuan. Yang pertama, evaluasi kinerja yang akurat. Yang kedua, kesesuaian tujuan. Dan yang ketiga, pelestarian otonomi divisi. Evaluasi kinerja ini yang akurat berarti bahwa tidak ada manajer divisi yang diuntungkan dengan pengorbanan yang lain. Dalam arti bahwa satu divisi dibuat lebih baik sementara yang lain dibuat lebih buruk. Kesesuaian tujuan ini berarti bahwa manajer divisi memilih tindakan yang memaksimalkan keuntungan perusahaan secara luas. Dan otonomi berarti bahwa manajemen pusat tidak boleh mengganggu kebebasan pengambilan keputusan dari manajer divisi. Nah, otonomi ini ada dua. Yang pertama, harga minimum transfer, yaitu harga transfer yang akan membuat divisi penjualan tidak lebih buruk jika barang tersebut dijual ke divisi internal. Yang kedua, harga maksimum transfer, yaitu harga transfer yang akan membuat divisi pembelian tidak lebih buruk jika input dibeli dari divisi internal. Yang selanjutnya di sini transfer pricing dan perusahaan multinasional. Untuk perusahaan multinasional, penetapan harga transfer harus mencapai 2 tujuan: evaluasi kinerja dan penentuan pajak penghasilan yang optimal. Jika semua negara memiliki struktur pajak yang sama, maka harga transfer akan ditetapkan secara independen dari pajak penghasilan. Namun, ada negara dengan pajak yang tinggi, seperti Amerika Serikat, dan negara pajak yang terendah seperti Kepulauan Cayman. Akibatnya, MNC dapat menggunakan harga transfer untuk mengalihkan biaya ke negara dengan pajak tinggi dan mengalihkan pendapatan ke negara dengan pajak rendah.
Sebagai contoh, divisi B Amerika Serikat membeli komponen dari divisi C di Kanada. Komponen dapat dibeli secara eksternal seharga $38 masing-masing. Pengangkutan dan asuransi atas barang tersebut berjumlah $5, namun komisi sebesar $3,80 tidak perlu dibayarkan. Di dalam hal ini, metode penetapan harga transfer yang tepat adalah metode harga tak terkendali yang sebanding dan ditemukan sebagai berikut. Harga pasar $38, pengangkutan dan asuransi 5,00, dikurangi komisi 3,80, jadi harga transfernya $39,20. Misalnya tidak ada pasar luar untuk komponen yang ditransfer divisi C ke divisi B, kemudian metode harga tak terkendali yang sebanding tidak dapat digunakan. Jadi kita coba harga jual kembali jika divisi B menjual komponen seharga $42 dan biasanya menerima markup 40% pada harga pokok penjualan, maka harga transfernya adalah $30. Hitungannya nih sebagai berikut. Jadi harga jual kembali sama dengan harga transfer ditambah 0,40 atau harga transfer. Jadi $42 sama dengan 1,40 dikali harga transfer sama dengan 40 dibagi 1,40. Jadi hasilnya $30. Alhamdulillah, telah sampai pada akhir pembahasan. Sekian presentasi kelompok 1. Terima kasih telah menonton dan menyimak dengan seksama. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kalian semua. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.